Dan kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa kita ini diberikan oleh Allah rezeki yang luar biasa berupa kesehatan. Kemudian kita mengatakan Allah tidak mengabulkan doa saya. Kenapa? Karena dia minta gaji ditambah. Subhanallah, di dalam sebuah hadis dikatakan oleh Rasulullah SAW, seorang mukmin kalau berdoa selama doanya itu benar, kemudian tidak ada kemaksiatan yang dilakukan, haram ditinggalkan, permintaannya adalah permintaan yang baik, maka pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, Allah mengabulkan satu dari 3 cara yang dikehendaki oleh Allah. Kata Rasulullah bisa kontan. Jadi sesuai dengan permintaan. Ya Allah, naikkan gaji, naik betulan. Ini namanya kontan. Tapi kadang-kadang yang kedua, kata Rasulullah SAW, kadang-kadang dia tidak dikasih yang diminta, tapi Allah memberi dari sisi yang lain. Setimpal dengan permintaannya. Ini yang kadang kita tidak sadari. Kita minta harta, benda. Kadang-kadang kita ingin punya rumah, karena kita masih ngontrak. Lalu kita berdoa setiap hari, setiap malam minta rumah kepada Allah. Tapi tidak bisa-bisa punya rumah. Lalu kemudian dia mengatakan, berarti Allah tidak mengabulkan doa saya. Kemudian dia tidak lagi berdoa minta rumah. Ini namanya isti'jal. Rasulullah mengatakan, doa seorang hamba pasti dikabulkan selama tidak isti'jal, yaitu tergesa. Apa itu tergesa kata para sahabat Nabi? Orang tergesa dalam doa bukan orang yang bicaranya terlalu cepat, bukan. Tapi kata Rasulullah, orang yang meminta, ya Tuhanku, ya Allah aku minta ini. Kemudian dia mengatakan, saya sudah berdoa, tapi Allah tidak mengabulkan. Maka saat itulah dia tinggalkan doa dan dia tidak akan berdoa lagi. Itulah isti'jal. Padahal Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang mengabulkan yang kedua ini dengan cara yang dikehendaki oleh Allah, tapi tidak seperti yang dia minta. Dia minta kepada Allah gaji naik, tapi Allah tidak memberi gaji naik, tapi Allah memberikan kesehatan yang luar biasa, yang seandainya dihitung dengan harta itu berlipat-lipat jumlahnya dari gaji yang naik tadi. Atau kadang-kadang Allah memberikan keselamatan dari mara bahaya. Kalau seandainya dia tidak selamat, keluar hartanya begitu banyak. Ini pun rezeki. Bahkan kadang-kadang ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita tidak sadar diberikan rezeki yang luar biasa. Dan Allah Maha tahu karena mungkin kondisi ekonomi kita pas-pasan gitu loh. Sehingga Allah memberikan rezeki dari sisi yang lain, yaitu ketenangan hati. Bukankah ketenangan hati ini rezeki, ikhwan? Betul. Bukankah banyak orang yang kaya raya tapi hatinya tidak tenang? Sehingga untuk membeli ketenangan hatinya, dia harus mengeluarkan uang yang begitu banyak. Ada orang kaya di tempat kita, kalau sudah susah, sedih, kemudian pikiran tidak tenang, maka dia langsung pergi ke kantor travel haji, umrah. Dia pesan untuk umrah, untuk seminggu 2 minggu. Kemudian sudah di sana, bisa beribadah dengan baik, tenang, pulang baru merasakan tenang, dan seperti sedia kala. Subhanallah. Beliau ini untuk mendapatkan ketenangan harus membayar untuk umrah dahulu. Berapa umrah? Bayar berapa? 25, 20 sampai 30-an kira-kira. Jadi ketika ditanya alasan, kok sering sekali umrah, kenapa? Iya, karena kalau sudah umrah merasa tenang. Artinya dia membeli ketenangannya dengan harga sekian. Berarti dia belum diberikan rezeki oleh Allah berupa ketenangan hati kalau tidak membeli. Nah kita alhamdulillah selalu diberi ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak harus pergi umrah kita tenang, kan gitu. Kita bisa mengaji dengan tenang, sholat dengan tenang, membaca Al-Quran dengan tenang, mengaji, mendengar juga tenang, sampai saking tenangnya sampai ngantuk, kan gitu ketika mengaji. Kadang-kadang begitu kita ini. Tapi orang-orang yang kaya kadang-kadang tidak demikian, tidak bisa tidur. Jadi untuk mendapatkan ketenangan harus umrah dahulu, harus berdoa di Makkah dahulu dan semisalnya.